Lanjut soal berikutnya. Di sini ada matriks A sama dengan 1 0 2 1. Pertanyaannya adalah I ya, kalau itu adalah matriks identitas 1 1 0 0 gitu ya. Nah, sekarang I ditambah A. I ditambah A itu berarti ya udah 1 ditambah 1 2, 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 2 2, ini tambah 2 2. Dipangkatin 5. Nah, ini kan sama dengan 2022 gitu ya, dikalikan 2022 sebanyak 5 kali. Nanti kita lihat ada polanya mungkin. Pertama ini kali ini 2 dikali 2, 0 dikali 2, terus jumlahin kan. Ingat ya cara perkalian matriks, ini dikali ini ditambah ini kali ini. Jadi 4. Terus ini kali ini 0, ini kali ini 0. Terus ini kali ini 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 jadi 8. Terus ini kali ini 0, ini kali ini 4. Gitu ya. Kayaknya udah kelihatan ya polanya. Coba sekali lagi. Dikali lagi 2 0 2 2. 4 dikali yang ini ya. 4 dikali 2 8. Ini 0, terus yang ini 4 dikali 0 0 ditambah 2 dikali 0 0. Terus yang ini 8 dikali 2 16. Terus 4 dikali 2 8, berarti jadi berapa? 24 ya. 16 ditambah 8 24. Terus yang ini 8 0, ini 8. Ini udah yang ketiga ya. Nah, berarti kelihatannya polanya di sini 2 4 8, berarti nanti selanjutnya harusnya 16. Ya kan? 2 4 8 16, berarti nanti di sini 16 lagi. Nah, terus ya berarti ini yang pangkat 2. Ini yang pangkat 3, ini yang pangkat 4. Nanti yang pangkat 5 berarti 32 ya. Di sini yang pangkat 5 ini 32, di bawahnya 32. Nah, berarti kita bisa eliminasi. Yang ini salah. Salah, yang ini 32 32, oke. Ini oke. Nah, sekarang kita tinggal cari yang bagian sininya ya. Ini udah benar ya, 0 semua. Sekarang kita lihat pola yang ininya. Yang awalnya 2 polanya, terus jadi 8, terus jadi 24. Diapain ya? Ini dapat polanya dia dari ini kan sebenarnya. Si angka 8 ini dia dapat dari kita lihat ya. Kan 2 0 2 2 dikali 2 0 2 2. Nah, angka 8 di bawah ini dia dapat dari ini dengan ini. Oke. Kayaknya itu susah cari polanya. Ya udah, berarti terpaksa kita cari manual aja lah ya. Yang pangkat 3 kita kalikan lagi. Yang pangkat 3 kita kalikan lagi dengan 2 0 2 2. Yang ini aja ya kita perlukan. 24 dikali 2 ditambah 24 dikali 2 kan 48, ditambah 2 dikali 8 16. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 64. Nah, berarti di sini 64. Terus dikalikan lagi dengan yang sama 2 0 2 2. Kita butuhnya angka yang di sebelah sini kan ya, berarti dapat dari kolom kedua dan baris ke-1. Sama kayak tadi, 64 dikali 2 128. Nah, kayaknya yang A deh. 128 ditambah 16 kali 2 32. Oh kan bener, 160. Gampang lah ya, ini tinggal kali-kalikan aja. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya. Banyak akar real dari Ft sama dengan T pangkat 9 dikurangi T. Oke, kita apa sih definisi akar? Nah, akar itu ya dia, misalkan kita punya angkanya, ini salah satu akarnya 0. Akar dari fungsi ini adalah salah satunya adalah 0. Kenapa gitu? Karena gini, ketika kita masukkan 0 ke sini, ini kan jadi 0 pangkat 9 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, berarti 0 ini adalah akar.
Jadi akar itu istilahnya adalah pembuat 0 gitu. Berapa sih T biar jadi 0? Satu, yang salah satunya lagi angka 1. Kenapa? Karena F1 berarti kan 1 pangkat 9 dikurangi 1 sama dengan 0 kan? Nah, berarti 1 ini akar, 0 juga akar. Akar dari FT. Kayak gitu ya, itu definisi akar, pembuat 0. Nah, sekarang ditanyakan ada berapa buah sih akarnya? Kita baru nemuin 2 nih. Apakah lebih dari 2 atau enggak? Kita cek. Caranya gini. Lakukan aja pemaktoran ya. Jadi FT, ini kan bisa difaktorkan ya. T-nya kita keluarkan. Jadi di sini ada T pangkat 8 dikurangi 1. Ya, gitu ya. Nah, yang ini nih yang pangkat 8 tuh. Di sini T-nya berarti ada yang sama dengan, di sini kan 0 ya. 0. Yang di sini adalah T pangkat 8 sama dengan 1. Oke. Berarti berapa? T pangkat 8 sama dengan 1 itu berarti T plus minus akar 1 kan? Plus minus akar 1. Atau sama dengan plus minus 1. Nah, karena kan min 1 pangkat 8 1. 1 pangkat 8 juga 1. Oke, berarti ada berapa akar? 1, 2 yang plus 1 sama yang minus 1, 3. Jadi B jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Jika limit X menuju A dari Fx tambah 1/Gx sama dengan 4 dan limit X menuju A dari Fx min 1/Gx sama dengan negatif 3, maka limit X menuju A dari Fx Gx berapa? Kumaha? Anggar dah meski cara. Oh, ini dia. Nah, jadi limit X menuju A dari Fx dikali Gx. Ini ya yang ditanyakan. Nah, ini caranya gimana? Ini ada triknya, kita coba inikan dulu, samakan dulu penyebutnya. Limit X menuju A ini kan sama dengan Fx dikali Gx ditambah 1/Gx, ini sama dengan 4. Ya kan? Yang satunya lagi, limit X menuju A yang ini ya. Fx dikali Gx dikurangi 1 sama dibagi Gx sama dengan negatif 3. Gitu kan? Nah, terus kita coba ini kalau kita jumlahkan ini bagus ya, coba kita jumlahkan aja ini ya. Ini kan kalau dijumlahkan limit X menuju A ini jadi 2Fx. Lainnya jumlahin tambah positif Gx dikurangi negatif G dikurangi G ditambah negatif Gx jadi 0 kan? Positif dikurangi jadi 0. Terus yang ini 4 dikurangi 3 jadi 1. Oh, jadi limit X menuju A dari Fx ini sama dengan setengah. Nah, kita butuh limit Gx-nya sekarang. Limit X menuju Gx-nya berapa kan? Oke, ini kita hapus dulu acak-acakan. Ya, jadi ini nggak jadi ya. Nah, ini juga saya baru pertama ngajarin, jadi bareng-bareng aja. Oke, jadi mana tadi pulpennya? Nah, ini. Jadi tadi kita udah tahu limit X menuju A dari Fx ini sama dengan setengah. Terus gimana? Substitusikan benar ke sini, substitusikan. Ini kan jadi limit X menuju A dari Fx ditambah limit X menuju A dari 1/Gx. Ini katanya sama dengan 4 kan? Yang ini kita udah tahu sama dengan setengah, guys. Ini sama dengan setengah. Ditambah limit X menuju A dari 1/Gx sama dengan 4. Berarti limit X menuju A dari 1/Gx ini sama dengan 4 dikurangi setengah berapa? 3,5 ya. 3,5 atau 7/2. Nah, ini kan 1/Gx, kita butuhnya Gx. Ya udah tinggal dibalik aja. Oh, berarti limit X menuju A dari Gx. Nah, dibalik. Jadi 2/7. Udah dapat semua. Ya. Bener 2/7. Bener ya. Kita butuhnya limit X menuju A dari setengah dikali 2/7. Jawabannya adalah 1/7.
ya kan? Ini kan limit fx setengah, limit gx 2/7 1/7. Kok nggak ada? Nah, ini bukan nggak ada ya sebenarnya. Coba yang atas bawahnya kita kalikan 2. Jadi 2, 7 kali 2 jadi 14. Nah, ini menipu ya. Jadi jawabannya B ya, 2/14. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui fungsi dari AX ini sama dengan ini lah ya, nggak usah ditulis ulang. Dan fungsi dari BX adalah ini. Nah, pertanyaannya adalah BNX. Bukan BMX ya, BNX. Nah, kalau BNX kita coba substitusikan ke sini, berarti ini jadi setengah PNX ditambah P min NX, ya kan? X-nya kita ganti aja jadi NX gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Kita harus pengen kayak gini. Ini sebenarnya gampangnya ya, tebak-tebak aja sih. Mana di ABC-nya yang benar gitu ya. Nah, tapi ya tebak-tebaknya juga nggak mesti ini sih, harus beralasan gitu ya. Nah, enaknya ya ini kalau kita coba jumlahkan ini. Kita coba nih jumlahkan apa kurangkan ini. Yap, jumlahkan biar jadi positif. Bentar. Enggak. Oh, ini dikurangi ya? Enggak milih. Apakah B dikurangi A atau A dikurangi B? Ya, ini tebak-tebak dulu sih. Di sini kan banyaknya B min A. Kalau B min A nanti ini B dikurangi A. Ya, B min A kita coba dulu aja lah, B min A ya. B-nya kita tahu setengah PX ditambah setengah P min X, dan A-nya kita tahu adalah setengah PX dikurangi, ini dikurangi jadi plus ya, plus setengah P min X. Nah, ini jadi habis. Ini jadinya P min X. Oke, jadi B min A ini sama dengan P min X nih. B min A ini sama dengan P min X pangkatin N. Pangkatin N jadi P min NX. Oke. Jadi P min X nih. Jadi B min A pangkat N, nah, adalah P min NX gitu ya. Terus ditambah dengan ANX. Kita coba ANX jadi apa nih? ANX ini sama dengan setengah PNX dikurangi P min NX. Ya kan? Ini ANX. Kita jumlahkan dengan B min A ini ya. Kita jumlahkan dengan ini berarti B min A pangkat N ditambah dengan ANX ini sama dengan B min AN nya itu jadi P min NX kan. ANX nya jadi yang ini ditambah setengah P min NX dikurangi setengah P min NX. Nah, yang ini jadi setengah PNX P min NX dikurangi setengah P min NX, ini jadi setengah P min NX, ya kan? Ini jadi setengah PNX min kok min sih? Ini positif 1 dikurangi setengah itu positif setengah, sorry setengah P min NX. Nah, ini kan sama dengan BNX ya. Ya udah, berarti jawabannya yang ini. B min AN dan ini. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal berikutnya, ada kubus, katanya kubus ABCD EFGH. Kayak gitulah ya, kira-kira jelek banget. A B C D E F G H. Nah, katanya ada titik di sini ada titik P ya, di BP ada titik P, di FB di sini di FB, sehingga PB-nya ini sama dengan P. Terus ada titik apa gitu, ada titik Q, sehingga GQ-nya di sini sama dengan P juga. Terus ada titik apa lagi, ada titik D AD sehingga DR, ada titik R, sehingga DR sama dengan P. Nah, biar nggak pusing, kita anggap aja rusuknya 3 gitu ya, bukan 3P, anggap aja 3 lah. Jadi di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, pertanyaannya adalah jika S adalah titik potong bidang melalui PQR,
dengan rusuk DH. Nah, ini DH. Nah, masalahnya kalau kita lanjut gitu ya, P, Q, ini. Kita nggak bisa motong si H ini kan, jadi nggak kelihatan kan pemotongannya. Perpotongannya nggak kelihatan. Nah, makanya kita perpanjang dulu biar kelihatan pemotongannya. Gimana cara perpanjangnya? Jadi kita perpanjang dulu nih bidang-bidangnya nih. Panjangin dulu bidang-bidangnya. Yang ini kan garis P ke sini ya. Ini juga panjangin ke atas. Jadi nanti ini ke sini lah ya, kira-kira di sini. Yang ini juga ini sini, ini panjangin situ jadi sini. Nah, sekarang jadi kelihatan kan dia memotongnya. Set. Nah, dia motong di sini. Ini adalah titik S katanya. Jadi titik S ini kita harus mencari ke ini, nyari panjang SP-nya justru ya. Nyari panjang SP. Oke, kita di sini tahu 1. Kita pengen tahu panjang ini berapa ya. Panjang ini 1, panjang ini berapa? Dapat dari mana gitu ya. Caranya kita perhatikan segitiga ini nih. Ini agak sedikit tebak-tebak juga. Bentar. Panjang dari ini kan 1 ya. Panjang ini 1. Panjang ke sini kita nggak tahu. Nah, panjang dari ini 1, di sini panjang ini juga 1, berarti panjang ini 2, panjang ini 2. Nah, panjang ini 2 berarti di sini 45 derajat. Kesalahan theta 45 derajat karena ini berlawanan, berarti dia theta juga. Berarti 45 derajat juga, otomatis di sini juga 45 derajat. Berarti kalau di sini 1, di sini juga 1. Oke. Nah, terus berarti di sini juga 45 derajat, berarti di sini 1 juga. Nah, ini 1 udah dapat mulai. 1 ke sini. Berarti ke sini juga karena ini 45 derajat, sini 1 juga ya. Nah, otomatis berarti karena ini sejajar alfa juga, berarti di sini juga jadi alfa juga ya. Karena ini kita udah tahu 1, berarti di sini 1 juga. Nah, berarti tinggi ini sama dengan tinggi ini 1. Berarti panjang ini sama aja kita kayak nyari panjang D apa nih? DB. Nah, kita kan udah tahu ini 3P, ini 3P. Berarti di sini berapa? Berarti di sini 3P akar 3. Ya. 3P akar 3. Kok akar 3? Akar 2. Ya udah, karena garis ini sama dengan garis ini, berarti ini juga sama 3P akar 2. Nah, kuncinya adalah di sini ya, nyari panjang ini 1. Panjang ini 1. Oke, ini bermain geometri aja ini, jadi jawabannya A ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Diberikan polinomial Qx dan Fx sama dengan Fx-nya udah diberikan ya, segini Fx-nya. Jika Qx, Fx, dan Qx berturut-turut memberikan sisa min 2, 6, dan 1 apabila masing-masing dibagi dengan X min 2. Oke, pelan-pelan dulu. Kita review lagi apa tuh konsep suku banyak. Jadi sisa ya, sisa dari suku banyak. Yang gampangnya adalah kita pakai angka 8 dibagi 5. Kita kalau ngebagi ini, pertama kita masukin 1 sini, 5, terus 3, ini sisanya. Nah, kita biasanya nulis, 8/5 itu adalah 1 ditambah sisanya begini. Ini ya 8/5. Kayak gitu kan? Nah, sama di polinom juga kayak gitu. Di saat kita punya polinom Fx dibagi dengan Px. Pembaginya Px. Nah, berarti apa? Hasil baginya ditambah sisanya kali pembaginya. Nah, biasanya kita nggak suka nulis kayak gini. Kita kalikan dengan Px di kedua ruas. Jadi Fx, ini jadi Hx dikali Px, ini Sx. Nah, ini biasanya kita pakai. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita coba kerjain soalnya. Katanya sekarang si Qx Fx ini, Qx Fx,
dibagi dengan X min 2. Nah, berarti kan hasil baginya dikali pembaginya X min 2 ditambah sisanya. Sisanya ternyata negatif 26. Sisanya negatif 26. Ini apa artinya? Coba kita ganti, masukkan dengan 2. Substitusi X sama dengan 2. Di sini jadi Q2, di sini jadi F2, di sini jadi H2, tapi ini masukin 2 sini jadi 0. 2 dikurangi 2, 0 ya. Berarti ini negatif 26. Ini yang kita dapat. Q2 dikali F2 sama dengan negatif 26. Nah, kita juga tahu katanya kalau Qx dibagi dengan X min 2, sisanya 1. Jadi kayak tadi lagi, Qx itu adalah hasil baginya dikali pembaginya, ya kan? Pembaginya di sini langsung aja lah ya. Pembaginya adalah X min 2 ditambah sisanya. Sisanya adalah 1. Nah, kayak gitu kan. Substitusikan lagi. X sama dengan 2, substitusikan coba. X sama dengan 2. Nah, sama kayak tadi, ini 2 dikurangi 2, 0. Jadi 1. Oh, berarti Q2 itu 1. Masukin sini. Berarti 1 sama dengan F2 sama dengan negatif 26. Artinya kita dapat F2 sama dengan negatif 26. Nah, kita juga katanya punya bahwa Fx ini habis dibagi X min 1. Apa artinya? Artinya Fx, kita hapus dulu deh. Kita udah dapatnya kesimpulannya F2 sama dengan negatif 26. Nah, kita udah dapat kesimpulannya bahwa F2 sama dengan negatif 6. Sebentar. Nah, sekarang Fx katanya dibagi lagi ya jadi H. Sekarang X1 ya. Nah, ini sisanya habis. Sisanya nggak ada karena habis dibagi, berarti sisanya 0. Nah, gimana substitusikan kayak tadi, substitusikan sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan, masukin sini 1, 0 ya, jadi 0. F1 sama dengan 0. Nah, data-data ini kita masukkan ke sini. Masukin F2 atau F1 dulu, masukin F1. Jadi A. Terus apalagi tuh? A min B. Masukin 1, masukin lagi 1, 2B. Makin A, ini sama dengan 0. Nah, berarti ini 3A ditambah B sama dengan 0. Nah, ini yang kita punya 3A ditambah B sama dengan 0. Oke, terus masukin F2 coba. F2 masukin ke sini jadi 8A ya, masukin sini 8A, masukin sini 2 jadi 4A min B, 4A min 4B, berarti ditambah masukin ke sini 2 lagi jadi 4B tambah A, ini akan sama dengan negatif 26. Ini bisa kita coret, ini jadi berapa tuh? 8A ditambah 4A 12A, 12A ditambah A 13A, jadi 13A sama dengan negatif 26. Berarti A nya berapa? A nya sama dengan negatif 2. Nah, A nya negatif 2, masukin ke sini negatif 2, jadi negatif 6 ditambah B sama dengan 0. Berarti kalau gitu B nya sama dengan 6. Dapat data kedua. Dapat data kedua yaitu A nya sama dengan berapa tadi? A nya sama dengan, mana ini tuh soalnya? A nya sama dengan min 2 dan B nya sama dengan 6. Oke, kita hapus lagi. Itu data yang kita peroleh. Lebih banyak ya data yang kita peroleh. Yang pertama, F2 sama dengan negatif 26, F1 sama dengan 0, A nya sama dengan negatif 2, B nya sama dengan 6. Masukinlah ke sini. Berarti Fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah negatif 2 dikurangi 6, negatif ya, negatif 8x kuadrat. Masukin 6 ke sini, 12x
ditambah 2 jadi negatif 2. Nah, ini adalah fx-nya. Nah, ini katanya dibagi dengan x kuadrat tambah x. Memberikan sisa berapa katanya. Ya, ini pembagian biasa aja. Kita gunakan pembagian biasa ya. Kayak gini loh. Kita tulis lagi. Bagi dengan, aduh, so kayak gitu. Bisa bikin males lah. Bagi dengan x kuadrat plus x. Pertama ini kalikan dengan min 2x ya. Ini jadi min 2x pangkat 3. Di sini jadi min 2x kuadrat. Kita kurangkan. Kita jumlahkan, kita jumlahkan. Dikurangkan atau jumlahkan? Dikurangkan ya. Berarti salah pemilihannya. Di sini berarti pilihnya 2x. Jadi positif 2x, positif 2x kuadrat. Yang ini 0. Yang ini jadi sisanya negatif negatif 6 ya. Kan negatif 8 dikurangi 2. Jadi negatif 10 dan. Negatif 10x kuadrat ditambah 12x dikurangi 2. Nah, sekarang ditambah 10 berarti. Ditambah 10. Kalikan ke sini jadi 10x kuadrat ditambah 10x. Sama kayak tadi dikurangi. Aduh, kalau dikurangi ininya negatif, sorry ya. Negatif 10 berarti kita pilihnya. Negatif 10. Ini jadi negatif 10. Negatif 10x kuadrat dikurangi negatif 10x kuadrat 0. 12x dikurangi 10x jadi 22 ya. 22x dikurangi 2. Nah, kok nggak ada? Sebentar, kita cek dulu option. Saya nemu salahnya di sini. Ini kan harusnya negatif 2 ya. Aduh, ini negatif harus hati-hati ya. Negatif 2x ini, negatif 2x dikali x kuadrat kan jadi negatif 2x pangkat 3. Negatif 2x saya jadi negatif 2x kuadrat. Nah, di sini salah. Yang ini benar jadi 0. Nah, yang ini salah. Negatif 8 dikurangi negatif 2 berapa? Negatif 6. Ya. Ini dikali 6, dikali 6 jadi dikali negatif 6 jadi negatif 6x kuadrat. Ini jadi negatif 6x. Nah, di sini barulah jadi 0. Ini jadi 18 tuh kan. 18x dikurangi 2. Ada nggak? Ada ya, C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang vektor nih. Ini sebenarnya mudah kan gini, karena kita pengen tahu ini kan. Ini kan sebenarnya udah ada persamaannya. Persamaan itu adalah panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 panjang U panjang V kali cos alpha. Nah, ini kalau pengen tahu dari mana, cek teorinya ya. Kita nggak bahas lagi di sini. Ini di teori dijelaskan kenapa kayak gini hasilnya. Oke, masukkan U-nya 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 dikali 3 dikali cos. Nah, kita nggak tahu cosnya. Kumaha tuh. Nah, lihat dari sini. U dot P itu apa? U dot V atau P F apa sih itu? P ya. U dot V itu adalah panjang U dikali panjang V dikali cos alpha. U dot V nya minus 1, panjang U nya 5, panjang V nya 3. Cos alpha. Oh, berarti cos alpha nya sama dengan negatif 1/15. Masukin ke dia. Nah jadi kadinya. Ini jadi 25, ini jadi 9, ini ada akarnya, ini dikurangi 6, 30 ya. 6 kali 5, 30, dikali cos, dikali negatif 1/15. Ini dicoret, jadinya 2, jadi plus 2 ya. 27 ditambah semini 25, ini kan jadi plus 2 ya, negatif kali negatif nih. Jadi plus 2, jadinya 27 ditambah 9, berapa ya? 27 ditambah 9. 36. Oke, akar 36 itu adalah 6. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui suatu parabola simetris terhadap garis x-2. Oke, jadi kalau kita punya garis x-2 di sini ya, min 2. Nah, ini katanya dia simetris. Jadi gini, set. Nah, simetris itu artinya kalau kita belah di x-2, kita potong gitu si parabola ini di x-2.
maka hasilnya akan simetri. Oke. Dengan kata lain, si X min 2 ini sebenarnya adalah titik puncak ya. Titik puncak yang dicari itu kan. Nah, parabola itu ingat ya, persamaannya misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita udah tahu nih, titik X yang menghasilkan maksimum itu adalah ketika X-nya sama dengan minus 2. Oke, jadi titik simetri itu sama aja kayak titik maksimum sebenarnya ya. Oke, kita coba masukin ini. Berarti kalau pengen cari maksimum kan diturunin ya. 2X ditambah B harus sama dengan 0. Oh, berarti X-nya sama dengan negatif B per 2A. Ya kan? Dan kita tahu nilai, ini kan nilai titik maksimum juga ya. Ini sama dengan negatif 2. Oke, berarti artinya B sama dengan 4A. Ini ya yang kita tahu. B sama dengan 4A. Oke, terus katanya ketika apa nih? Garis singgung tersebut di titik 0,1. Oke, gradiennya kan kita udah tahu ini. Nah, ya gradien itu kan sama dengan y aksen, dan kita tahu y aksennya sama dengan 2ax plus b. Kita substitusikan ini 0,1. Berarti x-nya 0 ya, masukin 0. Berarti nanti gradiennya adalah 2a ditambah b. Nah, ini gradiennya. Gradien di titik x sama di titik 0,1. Ketika x-nya sama dengan 0, ketika sama dengan 0 jadi b dong. Ya, ketika x-nya sama dengan 0 jadi b. Jadi gradiennya sama dengan b. Oke, gradiennya sama dengan b. Nah, katanya gradiennya sejajar dengan garis ini. Nah, ini gimana cara nyari gradien ini? Gampang kan ini? Ini kan y sama dengan minus 4x plus 4 ya kan? Nah, gradien itu ingat persamaannya kan gini kan? Persamaan garis itu mx plus konstanta. Nah, ingat konstanta yang nempel dengan x dia adalah gradien. Oke, berarti ini adalah gradiennya. Berarti gradiennya sama dengan minus 4. Oh, berarti b-nya sama dengan minus 4. Nah, masukin ke sini b-nya minus 4. Jadi a-nya dapat sama dengan 1. Oke. A-nya 1, b-nya minus 4. Sekarang tinggal nyari c-nya. Kumaha cara nyari c-nya? Nah, kita kan udah bisa nih dapat jadi y sama dengan negatif x, A-nya negatif 1, sorry. Negatif x kuadrat, b-nya kita ganti jadi negatif 4x ditambah c. Ya. Nah, kita masukin aja ini titik 0,1. Oke. Ini kan garis singgung pada titik 0,1, masukin sini. Y-nya 1, x-nya 0. Masukin x-nya 0, 0, 0, jadi c. Oh, jadi c-nya 1 dong. Jadi persamaan parabolanya adalah negatif x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Oke. Nah, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah titik puncaknya. Ya udah, substitusikan aja x ini ke sini. Oke. Jadi ini negatif 2 kuadrat itu jadi 4, masukin negatif 2 jadi 8. Masukin tambah 1. 9 dikurangi 4 5. 9 kurang 4 5 ya. Jadi di sini adalah minus 2,5. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut soal berikutnya. Nilai maksimum dari fungsi ini adalah 13/2. Oke, kita tulis ulang fungsinya fx sama dengan 2x ditambah akar p min 4x. Nilai maksimumnya katanya 13/2. Nah, nilai maksimum itu terjadi ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Ya, berarti kita turunkan. Ini jadi 2. Ini kan pangkat setengah ya akar tuh. Diturunkan jadi setengah. P min 4x. Ini dikurangi 1, pangkatnya jadi min setengah. Dikali turunan dalam terhadap x. Berarti ini 0 karena nggak ada x-nya. Ini min 4. Nah, dan ini harus sama dengan 0. Jadi di sini 2. Setengah ini jadi min 2. P min 4x pangkat minus setengah. Nah, ini bagi 2, kedua ruas jadinya 1, di sini juga 1 ya. Terus pindahkan ini 1 sama dengan pindah ruas ini jadi P min 4x pangkat min setengah. Pangkat min setengah itu berarti 1/4 akar gitu ya. Terus pindah ruas jadi akar P min 4x sama dengan 1, kuadratkan kedua ruas jadi P min 4x sama dengan 1.
pindah ruas lagi jadi P-1 sama dengan 4X, jadi X-nya sama dengan P-1 per 4. Nah, jadi nilai maksimum ini terjadi ketika X-nya sama dengan P-4. Nah, substitusikanlah ke situ nilai X-nya. Berarti F P-1 per 4. Nah, ini terjadi maksimum di sini di P-1 per 4. Ini jadi 2 dikali P-1 per 4 ditambah akar dari P-4 P-1 per 4. Yang ini jadi P-1 per 2. Yang ini P, ini 4-nya bisa kita coret. Min P plus 1. Ini jadi P-1 per 2. Ditambah P-P jadi habis. Jadi akar 1 ya, jadi 1 doang. Terus jadi P-1 per 2 ditambah 2 per 2. Penyebutnya sudah sama. Ini jadi P plus 1. Ya. Nah, jadi ini dia nilai maksimum ini P plus 1 per 2. Dan ini katanya sama dengan ini nilai maksimumnya 13 per 2. Oke. Paham ya? Jadi nilai maksimum itu terjadi ketika X sama dengan P-1 per 4. Jadi kalau kita substitusikan X-nya ke fungsinya, nah, ini kan diperlukan nilai fungsinya, fx-nya. Nah, ini tuh adalah nilai maksimumnya. Dan kita tahu nilai maksimumnya sama dengan segini. Ya. Berarti kalau gitu P-nya ini sama dengan berapa di sini? 12 ya. P-nya sama dengan 12. Nah, ini yang kita peroleh, P-nya 12. Oke, kita hapus dulu. Jadi sekarang kita punya fungsi yang lengkap, yaitu 2X ditambah 12 min 4X ya. P-nya sama dengan 12. Kita cari dulu F2. Ini berarti F2 sama dengan 4 ditambah 12 min 8 ya jadinya. Atau 4 ditambah 4 akar 4. Jadi 4 ditambah 2, 6. Terus kita cari F aksen X-nya. Berarti jadi 2 ditambah, ini tadi pangkat setengah. Pangkat setengah jadi pangkat negatif setengah ya. Ini setengahnya ke depan, setengah. Terus setengah dikurangi 1. Kayak tadi ini dikali turun dalamnya min 4. Terus substitusikan 2. 2 ditambah setengah dikali 12 min 8 pangkat min setengah per min 4. Ini 2. Ini setengah. Ini tadi jadi 4 ya. 12 kurangi 8, 4. 4 dipangkatkan min setengah jadi setengah. Ingat ya, minus nih 4 pangkat min setengah itu kan artinya berarti seperempat diakarin jadi setengah kan. Nah, nih dikali min 4. Ini 22 jadi coret jadi min 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, substitusikan ke sini. Berarti 2 ini 6. F2-nya 6 ditambah 2, F aksen 2-nya 1. Jadi ini 8. Jawabannya D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini menarik nih soalnya nih. Jadi gini katanya. Untuk bilangan asli, ln ini merupakan luas dataran yang dibatasi oleh sumbu X dan parabola. Jadi ada sumbu X dan parabola ini. Parabola set. Nah, ini parabolanya yang satu titiknya ketika X-nya 0. Ini berarti titik puncaknya ya, 41,n. Dan di sini ada negatif 2, min 1 min pangkat min 1 pangkat 1 min n, 0. Di sini 2 pangkat 1 min n, 0 juga. Nah, sekarang ln ini adalah luas dari ini. Nah, ini luas ini itu adalah ln. Oke. Ya, berarti ln ini integral sebenarnya ya. Ln ini adalah integral dari, karena ini simetris. Berarti kita bisa mengintegralkan dari 0 sampai sini, dari 0 sampai 2 pangkat 1 min n, dari sini sampai sini, dikali 2, karena simetris. Nah, tinggal dikali fungsinya. Nah, ini fungsi dari parabolanya yang harus kita cari dulu. Fungsinya apa gitu ya, fungsi ini. Caranya gini, ini kan kita punya akar nih. Yang satu akarnya X negatif, berarti positif, 2 pangkat negatif 1 min n, dikali yang ini. Nah, ini akarnya berarti X min 2 pangkat 1 min n. Gitu ya, fungsi parabola itu ya, intinya akar-akarnya aja dikalikan. Yang satu akarnya kan positif 2, yang satu akarnya negatif 2. Jangan lupa dikali A, kok dikali konstanta. Nah, untuk A ini penentu untuk apakah dia membuka ke atas atau ke bawah, gitu ya.
Nah, terus karena kita udah tahu si parabola ini melewati ini 0,4 min 1, berarti kita substitusikan aja ke sana. Ini kan jadi 4 pangkat 1 min itu adalah 2 pangkat 2 1 min n. H, x-nya 0. X-nya 0. Berarti di sini 2 pangkat 1 min n dikali negatif 2 pangkat 1 min n. Ya. Nah, ini kan 2 pangkat 2 1 min n itu kan sama aja kayak 2 di pangkat 1 min n dikali 2 pangkat 1 min n juga. Ya kan? Nah, makanya ini bisa kita cabak, coret. Di sini jangan lupa ada minus satunya. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi kita dapat persamaan parabolanya nih. Mana tadi? Nah, ini. Hapus dulu semuanya. Ini ingat-ingat ya integralnya kayak gitu tadi. Boom. Nah, jadi ln ini sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai 2 pangkat 1 min n. Dikali tadi integralnya berapa? A-nya negatif. X dikurangi 2 pangkat 1 min n. Dikali X pangkat plus 2 pangkat 1 min n dx. Gitu ya. Nah, ini ternyata ingat ini persamaan adalah persamaan A min B, A plus B. Oke, jadi X kuadrat min B kuadrat min 2 pangkat 21 min N dikali A, A-nya min dx. Yuk, integralkan. 2, ini integralnya jadi minus 1/3 X pangkat 3 di positif, jadinya 2 pangkat 21 min N dikali X dari 0 sampai 2 pangkat 1 min N. Substitusikan ini X-nya 2 negatif 1/3 2 pangkat 3 1 min N ditambah 2 pangkat, masukin sini jadi 3 lagi ya, 3 1 min N. Kayak gitu. Nah, ini sekarang negatif 1/3, di sini 1. Ini kotak, ini kan sama nih. Kotak nih. Negatif 1/3 kotak ditambah kotak. Ya, jadi 2/3 kotak, ya kan? Jadi 2 integral ini jadi ln-nya ya. Ln-nya sama dengan 2 dikali 2/3 dikali 2 pangkat 3 nah ini 2 pangkat 3, 3-nya terus keluar. Jadi dikali lagi 2 pangkat negatif 3n. Oke. Dari sini udah kebayang lah ya. Ini 2 dikali 2 4. 4 dikali 8 32. Jadi 32/3 dikali 1/8 pangkat n. Ini ln. Yang kita mau adalah sigma ln. Sigma ln. Ya udah tinggal kasih sigma. Kasih sigma. Karena ini konstanta bisa keluar. Oh, jadi sigma ln itu sama dengan 32/3 dikali sigma n-nya dari 1 sampai hingga dikali 1/8n. Ini apa artinya? Ayo bayangin. Ini kan artinya di 1/8 ditambah 1/8 pangkat 2 ditambah 1/8 pangkat 3 ditambah 1/8 pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah barisan rasio hingga dia konvergen. Jadi pakai rumus air 32 dibagi 3 dikali A. A-nya berapa? A-nya itu awal, A-nya ketika N-nya sama dengan 1/8. Ingat ya rumusnya air A 1 min R. Ini dapat dari mana? Cek barisan. 1 dikurangi rasio. Rasionya tuh antara suku kedua dikurangi suku ke-1, dia selisihnya apa? Rasionya adalah 1/8 juga. Nah, jadi inilah dia isinya. Yuk tinggal sederhanain. 32/3 dikali 1/8. 1 dikurangi 1/8 itu berapa? 7/8. Coret. Jadi 1/7. Jadi isinya adalah 32. 3 dikali 7 21. Nah, jadi isinya adalah 32/21 A. Oke, lanjut soal berikutnya. Ada 7 anak laki-laki dan 3 perempuan duduk berdampingan dalam satu baris. Oke, jadi ada. Mana nih? Oh, ini dia. Nah, warna putih dulu deh.
Jadi ada misalnya ada 10 bangku, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini U1, di sini U10. Di sini harus laki-laki ya katanya. Ujung tepatnya adalah laki-laki, berarti di sini ada berapa kemungkinan di sini? Ada ya 7 faktorial ya. Ya oke, nanti dah. Pokoknya di sini harus laki-laki, di sini juga harus laki-laki. Nah, sekarang masalahnya di sini adalah perempuan itu tidak boleh duduk berdampingan. Nah, ini menarik nih. Jadi kita kasih nomor dulu bangkunya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, misalkan perempuannya itu P1, P2, P3. Oke. Misalkan perempuan pertama duduk di bangku 1, perempuan 2, berarti perempuan kedua duduk harus di bangku ketiga dong. Nah, sekarang perempuan ketiga duduknya di mana? Duduknya di ke-5, ke-6, ke-7 atau ke-8 kan? Ke-6, ke-7, ke-5 boleh, ke-6 boleh, ke-7 boleh, ke-8 juga boleh, kan? 1 3 5 6 7 8. Terus misalnya di bangku 1 masih bangku 1, sekarang pindah, dia boleh ke bangku 4 kan? Boleh ke bangku 4. Nah, sisanya si P3-nya berarti harus di bangku 6 7 8. 6 7 8. Sekarang si itunya duduk di bangku 5 misalnya. Kalau duduk bangku 5 berarti di sini boleh di 7 atau 8. Terus kalau di bangku ke-6 berarti dia boleh duduk di 8. Oke, di sini ada 4 3 2 1. Berarti ada berapa? Ada 10 ya. 10 kemungkinan. Terus lanjut. Misalnya sekarang dia si perempuannya duduk di bangku kedua. Ini agak melelahkan tapi nggak apa-apa. Bangku kedua berarti dia boleh duduk di bangku ke yang selanjutnya di keempat, ya kan? Yang selanjutnya lagi di ke-6, ke-7 atau ke-8. Ke-6, ke-7 atau ke-8. Terus di kalau bangku kedua terus ininya di bangku ke-5 juga boleh. Ya kan? Ini 2, ininya 5, berarti sisanya sekarang jadi 7 dan 8. Oke. Terus kalau ininya 2, ininya 6, berarti ini sisanya cuma 8 doang. Ini ada berapa? 3, 2, 1. Ada 6. Ada 6 ya. Lanjut lagi. Sekarang di bangku ketiga. Ya, kalau di bangku ketiga berarti boleh di bangku ke-5. Sisanya boleh di bangku ke-7 atau ke-8. Atau di bangku ketiga ini di bangku ke-6. Berarti ini di bangku ke-8. Berarti ini jadi ada berapa? Di 2, ini 1. Jadi ada 3. Oke. Terus sekarang yang di keempat. Yang kalau di 4 berarti boleh di ke-6. Berarti ini boleh di ke-8. Berarti cuma ada 1 ya. Kalau di bangku ke-5 nggak boleh ya. Soalnya nanti kalau di bangku ke-5 nanti 7 ke-8 berbarengan perempuannya. Berarti cuma ada segini. Ada 10 ditambah 6, 16 ditambah 3, 19 tambah 1, 20. 20. Apakah cuma 20 kemungkinan si penyusunan bangkunya? Enggak, itu tadi kalau kita misalkan P1, P2, P3. Nah, ini kan sekarang bisa diubah-ubah P2, P1, P3 atau P3, P1, P2 dan sebagainya. Artinya di sini ada berapa? Kita bisa kayak biasa aja ini berarti misalnya nih yang si 3 bangku ini, si 3 urutan P1, P2 ini tuh urutannya. Jadi sini kan ada 3 wanita, 2 wanita, 1 wanita. Jadi ada 6. Ya, atau ada 3 faktorial. Ya kan? Karena di sini bisa kita otak-atik nih si P1, P2, P3 gimana cara menyusun P1, P2, P3 ini? Ada berapa kemungkinan cara menyusunnya? Ya, ada 3 faktorial, ya kan? Kita ketik. Nah, berarti ini sebenarnya penyusunan bangkunya itu ada 6 faktorial dikali 20. Kok 6 faktorial? 3 faktorial dikali 20. Oke. Nah, sekarang ini penyusunan yang si ceweknya. Penyusunan ceweknya kayak gini. Sekarang cowoknya. Ya kalau cowoknya gampang, tinggal 7 faktorial di sininya kan. Misalnya di sini ada 7 faktorial, ini 7 misalnya. Di sini misalnya ada cewek ditempatin P1, di sini P2, di sini P3-nya misalnya kayak gitu. Intinya P1, P2, P3-nya ada 3 faktorial kali 20. Ada 120 penyusunan. Ceweknya doang. Sekarang penyusunan cowoknya doang. Gampang kalau penyusunan cowoknya doang. Ya udah tinggalkan di sini 7, di sini 6, di sini 5, di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Jadi ada berapa? 7 faktorial. Gimana pun penyusunan ceweknya. Misalnya ceweknya jadi ada di sini, yang ini enggak.
Jadi ada di sini misalnya. Ya tetap aja kan kita mulai dari 7, di sini 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetap jadi 7 faktorial. Nah, makanya penyusunan si cowok tuh pasti 7 faktorial. Gampang ya kalau nyusun cowok tuh. Jadi yang susah tuh yang ribet nyusun cewek. Ceweknya kita susun dulu di bangku-bangkunya. Kalau cowoknya mah ya tinggal tempatin aja di bangku yang kosong. Ada 7 faktorial kemungkinan. Emang cewek selalu ribet ya. Terus dibagi banyaknya kemungkinannya, semestanya. Sekarang nggak peduli mau cowok mau cewek, pokoknya disusun aja. Blok itu ada 10 bangku, dimasukin 10 orang sono. Ya, berarti ada 10 faktorial. Oke? Ya ada 10 faktorial kan. Jadi ada masukin aja 10. Kan ada bangkunya ada 10 tuh. Berarti di sini dimulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Ya, berarti ada 10 faktorial. Berarti inilah dia peluangnya. Nah, ini ramai ya soal-soal kayak gini, soal kombinatorik, soal cara menghitung. Oke, kita hapus dulu karena udah berantakan sekali. Ingat-ingat ya, jadi peluangnya tadi adalah 3 faktorial dikali 20 dikali 7 faktorial dibagi 10 faktorial. Yang ini jadi 6 dikali atau 3 dikali 2 dikali 20 dikali 7 faktorial. 10-nya kita ubah jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Coret-coret. 3 dicoret dengan ini jadi 3. 2 dicoret dengan ini jadi 4. Ini dicoret dengan ini jadi ini. 2 dicoret dengan ini jadi 2. Jadi jawabannya 1/6. B. Mana B? Nah, B, Bagong. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang garis singgung dan lingkaran ya. Jadi kita disuruh nyari persamaan garis. Oke, kalau nyari garis itu apa? Ingat, kalau nyari garis berarti kita butuh gradien dan butuh koordinat titik yang melalui itunya ya. Itu pertama. Terus di sini yang diketahuinya katanya bahwa garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran. Oh, jadi kita ada punya lingkaran-lingkaran. Lingkaran-lingkarannya itu melalui titik 2,-1. Kira-kira di sini lah ya 2,-1. Nah, lingkaran ini tuh dan lingkaran ini juga menyinggung sumbu X, sumbu Y. Jadi contohnya misalnya ini. Nah, ini kan lingkaran yang menyinggung sumbu X dan menyinggung sumbu Y. Dan lingkaran ini juga melalui titik 2,-1. Apakah cuman itu? Ada lagi, jangan warna hitam deh. Warna merah. Nih. Ini kan juga menyinggung sumbu X melewati titik 2,-1 dan menyinggung juga sumbu Y. Nah, ini lingkaran yang gede. Gitu kan? Nah, ini adalah lingkaran-lingkarannya. Nah, nanti kita disuruh untuk mencari garis singgungnya. Garis lurus yang melalui titik potong lingkaran. Ya, intinya garis singgungnya ya. Apakah garis singgung yang warna putih atau garis singgung yang lingkaran merah? Apa lingkaran putih atau lingkaran merah? Kita nggak tahu yang mana. Nah, kita disuruh mencari garis singgung ini. Intinya gitu. Oke, mahasiswanya paham ya? Nah, mari kita cari. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Kalau ada lingkaran yang memotong yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y, maka yang terjadi adalah kayak gini. Nih. Dia kan memotong sumbu X nih di sini, memotong sumbu Y juga di sini. Maka yang terjadi titik koordinat ini akan sama. Misalkan ini koordinatnya A. Nah, di sini jadi bakal A juga. Pusatnya bakal A, A gitu. Tapi karena ini ada di bawah, ya berarti A, min A. Y-nya karena negatif ya, min A. Dan jari-jarinya juga A. Ya. Kayak gitu ya. Karena ini kalau menyinggung kan tegak lurus. Jadi kayak sebuah persegi lah. Ya. Oke, jadi lingkaran putih, kita cek lingkaran putih ini ya. Kita cek lingkaran putih ini. Ingat persamaan lingkaran itu apa? X min pusatnya di A kuadrat ditambah Y pusatnya di min A jadi plus A kuadrat sama dengan jari-jarinya juga A kuadrat. Oke? Jadi ini X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AY ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke, coret. Kita masukin di sininya. Kita tahu kan dia si lingkaran putih ini melewati titik 2,-1. Substitusikanlah ke sini. X-nya min 1 jadi 1. 2A 1 ditambah A kuadrat. Y-nya masukin salah, X-nya 2. X-nya 2. 4
jadi 4A kuadrat, Y-nya 1 baru, Y-nya min 1 kuadrat jadi 1 dikurangi 2A dah sama dengan 0. Jadi A kuadrat dikurangi 6A ditambah tambah 5 sama dengan 0. Asik, 0. Nah, berarti ini A sama dengan 0. Berapa tuh? Yang dikalikan itu berarti min 5 kali min 1 ya? Iya benar. Min 5 sama min 1. Nah, berarti A-nya sama dengan 5 atau A-nya sama dengan 1. Nah, yang sama dengan 1 ini, yang sama dengan 1 ini kita ganti dulu warnanya jadi warna biru. Yang sama dengan 1 ini berarti lingkaran yang kecil ini. Dia pusatnya di 1, min 1. Sedangkan lingkaran yang gede ini dia pusatnya berarti di 5, min 5. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi lingkaran yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y menyinggung sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik 2, min 1 ternyata ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran yang berpusat di 1, min 1 dan berpusat di 5, min 5. Oke, itu kesimpulan pertama. Push dulu, kalau mau dicatat silakan di push dulu. Gitu ya. Jadi kita bikin lagi. Tadi lingkarannya cuma ada 2 ya kemungkinannya di sini ya. Yang melalui titik 2, min 1 tuh ada 2 lingkaran aja ternyata. Set. Nah, kayak gitu. Yang pertama di 5, min 5, yang kedua di 1, min 1. Nah, terus sekarang kita cek persamaan garis singgungnya. Nah, kumaha. Jadi kita kan udah jelas nih sekarang apa lingkarannya ya. Kita coba yang kecil dulu aja lah ya. Berarti ini lingkarannya tuh X min 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan jari-jarinya 1. Gimana cara bikin persamaan garis dari lingkaran ini? Ingat tadi saya udah tulis di awal bahwa bikin garis itu gradien dan titik. Titiknya udah ada 2, 1, berarti tinggal gradien. Gradien itu apa? Yap, benar. Gradien itu adalah turunan dy dx. Ini adalah gradien. Ya, sudah kita turunan implisit. Nah, turunkan ini semua terhadap x. Kita lambangnya kayak gini ya. Nah, ini materi, mungkin ada yang baru lihat materi ini. Ada juga yang udah mungkin ini, sorry. Gini ya. Nah, ini namanya turunan implisit. Ini kalau saya dulu belajarnya waktu tingkat pertama kuliah. Nggak apa-apa ya kita pakai ini. Nanti belajar juga deh. Ini ya caranya kenapa bisa kayak gitu. Gampang sebenarnya. Ini tinggal turunkan ini yang di ruas kiri ini terhadap sumbu x. Ini jadi 2 x min 1 kayak turunan biasa kan. Kali turunan dalam ini 1. Nah, yang ini agak beda nih. Ini turunin y terhadap x, di sini 2 y plus 1. Nah, tapi y ini dia adalah fungsi dari x, maka ini harus dikali turunan dalam. Turunan dalam dari y plus 1 adalah dy per dx. Oke? Dan ini 1 diturunin jadi 0, oke? Nah, ini dia yang kita cari, dy dx. Kan muncul dari mana? Muncul dari turunan dalam y plus 1, ya. Jadi ini duanya kita coret dulu. Kan dibagi 2 ya, kedua ruas ini 0 dibagi 2 tetap 2, tetap 0. Nah, jadi ddx ddx sama dengan yang ini pindah ruas jadi negatif x min 1 dibagi yang ini y plus 1. Nah, substitusikanlah titik ini. Dapatlah gradien di titik itu. Jadi gradien di titik itu adalah x-nya 2. Berarti masukin 2 ke sini, 2 dikurangi 1 min 1. Ini masukin min 1 ke sini. Oh, 0. Ah, berarti gradiennya tak hingga ini. Iya ya, emang kalau min 1 kan dia ada di tengah-tengah. Nah, jadi dia cuma garis lurus kayak gini. Kalau tak hingga itu berarti dia garisnya lurus gini sebenarnya kalau dia menyinggung di lingkaran yang ini. Ini berarti garis y sama dengan ini garis x ya. Garis x sama dengan berapa di sini? Garis x sama dengan minus 2 ya ini. Karena di sini kan 0 1 2. Kalau garis x sama dengan 2. Nah, tapi nggak ada kan garis x sama dengan 2 di sini. Ya, nggak ada. Berarti kita berarti maksudnya mungkin dia menyinggung di lingkaran yang ini. Ya, yang D sama dengan 5. Berarti ini jadinya min 5. Kita hapus dulu deh.
Berarti bukan di lingkaran kecil ya garisnya. Dia garis yang menyinggung di lingkaran besar. Wah, ini lagi jadi panjang ya ceritanya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi dia menyinggungnya justru di sini. Ini 2,-1. Dia menyinggungnya kayak gini. Set. Nah, dia menyinggung lingkaran ini. Nah, ini Y sama dengan apa gitu ya, kita cek. Pertama sama kayak tadi, ini kita tahu pusatnya dia di 5,-5. Kita bikin dulu persamaan lingkarannya. Berarti X min 5 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan jari-jarinya 25. Kayak tadi turunkan terhadap X. Ini jadi 2X min 5. 2 pangkat dikurangi 1 jadi 2. Jadi pangkat 1 ya. Dan diturunkan terhadap X. Turunan dalamnya jadi 1 doang. Jadi 1 nggak usah ditulis. Ini juga sama, turunkan terhadap X. 2 Y plus 5. 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. Nah ini Y plus 5 diturunkan terhadap X jadi dy dx. Nah karena Y nya fungsi dari X. Dan ini sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini kita coret dulu. Berarti dy dx ini sama dengan minus X min 5 dibagi Y plus 5. Oke, substitusikanlah garis ini, titik ini. Ingat ya, ini tujuannya apa ini? Tujuannya mencari gradien ya. Jangan lupa ya tujuannya apa. X-nya 2. Berarti masukin 2 dikurangi 5 minus 3 ya. Minus 3 dikali minus jadi 3. Masukin ini minus 1. Masukin minus 1 jadi 4 ya. Nah, jadi gradiennya adalah 3/4. Oke, kita udah punya gradiennya 3/4. Kita juga udah punya titik yang dilalui oleh garis ini 2,-1. Bikinlah garisnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya adalah minus 1, berarti jadi plus 1. Gradiennya adalah 3/4. X dikurangi 2. Yang ini jadi 4Y plus 4 sama dengan 3X min 6. Ya, kok nggak ada? Oh, kayaknya ada yang bisa dicoret ya. 3X plus 4. Nggak ada yang bisa dicoret nih. Harusnya jadi 4Y atau 3X dikurangi 4Y. 3X dikurangi 4Y dikurangi 10 sama dengan 0. Sebentar saya cek lagi optionnya. Oke, jadi ini jawabannya yang E ya sebenarnya. 3X min 4Y ini. Ada sedikit ralat soal juga sih sebenarnya soalnya. Jadi nanti pasti benar kalau udah pas di tryoutnya. Oke. Jawabannya E ya. Lanjut ke soal berikutnya. Misalkan AT menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan BX kuadrat, di mana X-nya dari 0 sampai T. Oke, itu AT ya. Jadi AT itu ya kayak gini ya. Sama dengan integral dari 0 sampai T dari BX kuadrat dx. Oke, ini AT. Karena dia integral itu kan sama aja ya, menyatakan luas di bawah kurva integral, ingat ya. Jika titik P ini, titik P yaitu x 0,0, oke, di sini x 0,0. Sehingga perbandingan antara luas AX0 dengan A1, oke, itu adalah 1/8, maka perbandingan trapesium BPQ dengan DCPQ. Oke, kita hitung dulu. AX0 dibagi A1 katanya ya. AX0 itu kan berarti dia adalah integral dari 0 sampai X0 BX kuadrat DX. Kalau A1 berarti integral dari 0 sampai 1 BX kuadrat DX juga. Yang ini jadi 1/3 BX pangkat 3 dari 0 sampai X0. Yang ini 1/3 BX pangkat 3 dari 0 sampai 1. Yang ini jadi 1/3 BX0 pangkat 3. Yang bawah jadi 1/3 B doang. Ini coret. Nah, ini jadi sama dengan X0 pangkat 3. Dan ini katanya perbandingan ini tuh sama dengan berapa? 1/8. Jadi kalau gitu X0 pangkat 3-nya itu sama dengan 1/8. Berarti X0-nya sama dengan 1/2 ya. Nah, jadi ini setengah, si X0-nya ini sama dengan
setengah. Ya udah, kita perbandingan luas trapesium ABPQ. ABPQ ini ya, trapesium ini berarti kita ganti warna merah deh. Ini trapesium ABPQ. Nah, kita udah tahu panjang dari sini berarti kan ini 1 ke setengah itu berapa ya? 3/2 ya, 1/2 ya. 1/2. Panjang dari sini ke sini berapa? Ini kan -1, berarti Y-nya masukin ke sini -1, jadi B ya. B, tingginya B. Tinggi yang ini masukin setengah ke sini jadi B/4. Yang ini tingginya B/4. Yang ini tingginya sama, B juga tingginya. Dari sini ke sini dia, nah dari sini ke sini dia setengah. Oke, kita hitung dulu. Trapesium ABPQ dibagi dengan DCPQ. Gimana? Setengah dikali yang ini dikali B ditambah B/4 ya, dikali tingginya adalah ini 3/2 dibagi DCPQ, berarti setengah dari panjang ini ditambah panjang ini sama B ditambah B/4 dikali sekarang tingginya cuma setengah, dikali setengah. Ya udah ya, ini coret-coret, ini coret dengan ini coret, ini juga coret dengan ini, set. Nah, jadi perbandingannya adalah 3 dibanding dengan 1 ya. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Diberikan barisan geometri ada A plus B dan 4A plus B plus 9. Ini adalah barisan geometri. Jadi U1, U2, U3 ini adalah barisan geometri. Jadi kalau di sini U2, berarti di sini U1 itu adalah U2 dibagi rasio. Ini U2, ini U2 dikali rasio. U1-nya A, U2-nya A plus B, ininya U3-nya adalah 4A plus B plus 9. Nah, coba kita kalikan U1 dengan U3. Oke. U1 dengan U3. U1-nya ini adalah U2 per R, ya kan? U3-nya adalah U2 kali R. Nah, ini adalah barisan tengah ya. Ini jadi U2 kuadrat. Jadi U1, U3 ini sama dengan U2 kuadrat. U1-nya sama dengan A, U3-nya sama dengan 4A ditambah B ditambah 9 sama dengan U2 kuadrat. A plus B kuadrat. Ini jadi 4A kuadrat ditambah AB ditambah 9A sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Atau 4A jadi 3A ya, 3A kuadrat pindah ruas, ini jadi dikurangi AB ditambah 9A dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Oke, ini simpen ya persamaan 1. Kita hapus dulu biar lega. Aduh. Nah, oke ini. Nah, persamaan pertamanya ini ya yang kita punya tadi. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Nah, terus sekarang ini katanya adalah barisan aritmatika. Nah, kayak tadi lagi, bayangin ini U1, U2, U3. Kalau barisan aritmatik, kalau di sini U2, maka di sini adalah U2 min beda. Ya kan? Kalau U3 itu adalah U2 ditambah beda. Itu adalah barisan rasio aritmatika. Nah, di sini U1-nya sama dengan A, U2-nya sama dengan A plus B, U3-nya sama dengan 4A plus B. Coba kita jumlahkan. Kalau tadi kita kalikan, kita jumlahkan U1 dengan U3. Jumlahin. Nah, U1 tambah U3. U1-nya sama dengan U2 min B kan? U3-nya sama dengan U2 plus B. Di sini jadi 2U2. U1-nya sama dengan A, U3-nya sama dengan 4A plus B, jadi 5A plus B sama dengan 2U2 sama dengan 2, U2-nya itu A plus B, berarti 2A ditambah 2B. Artinya di sini 3A pindah ruas sama dengan B, 3A sama dengan B. Substitusikan ke sini B-nya. Berarti ini 3A kuadrat dikurangi A dikalikan dengan 3A, jadi 3A kuadrat ya.
ditambah 9A dikurangi 9A kuadrat sama dengan 0. Yang ini kita coret, yang ini jadi 9A 1 dikurangi A sama dengan 0. Nah, jadi dapat A-nya. A-nya ada yang 0, A-nya ada yang 1. Substitusikanlah ke sini. Berarti nanti B-nya bisa 0, B-nya bisa 1. Nah, ya kan? B-nya 1. 3 ya, kan 3A. Ya, berarti jawabannya yang E. Kalau 0 mah kan trivial lah ya. Yap, lanjut soal berikutnya. Ini tricky banget ini sebenarnya. Jadi ada cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7. Nah, kita misalnya dulu, ini misalnya X isinya ya. Nah, triknya di sini nih. Ini kita kalikan dengan sin pi per 7. Nah, emang soal-soal yang penuh trik kayak gini tuh susah ya. Ini juga nyarinya agak cukup lumayan. Sin pi per 7 dikali cos 4 pi per 7 gitu ya. Intinya sih kalau nemu trigonometri penuh gini pasti dikaitannya dengan apa namanya identitas trigonometrinya ya. Ini kan saya pakai triknya pakai trik nanti perkalian trigonometri. Nanti bisa dicoret soalnya, lihat ya. Yang ini jadi sin pi per 7 kali x gitu ya. Nah, terus ini sin dikali cos. Sin dikali cos itu adalah pengurangannya dulu, nanti ditambah penjumlahannya kan. Kalau lupa teorinya bisa cek di materi. Jadi gini ya, ini tuh ada dikali setengah. Yang ini jadi sin ini pi per 7 dikurangi 2 pi per 7 jadi negatif pi per 7 ya. Ditambah sin penjumlahan pi per 7 ditambah 2 pi per 7 jadi 3 pi per 7 ditambah ini setengah. Ini pi per 7 dikurangi pi per 7 jadi sin minus 3 pi per 7 ya. Ditambah sin 5 pi per 7. Nah, ini loh kenapa pilih itu, karena biar nanti habis semua ya. Terus ditambah setengah lagi ini sin pi dikurangi jadi negatif 5 ya, negatif 5 pi per 7 ditambah, waduh udah nggak cukup, ditambah sin pi ya kan, soalnya ini kan pi per 7 ditambah 6 pi per 7 jadi sin 7 pi per 7. Nah, ini nih kenapa kita pilih pi per 7 itu biar ini jadi sin pi. Ini terus sama dengan sin pi per 7 per x gitu kan, dikali x. Nah, ini karena ada setengahnya semua, setengahnya kita pindahin aja lah ya. Pindah ruas ke sini, dikalikan 2 ke ruas, jadi ada 2 di sini. Nah, terus yang ini kecoret, sin 3 pi per 7 dikurangi sin 3 pi per 7. Yang ini sin 5 pi per 7 sama dengan yang ini dikurangi sin min 5 per 7. Dan ini sin pi ini, sin 180 derajat itu sama dengan 0. Oke. Jadi sisanya di sini tinggal sin min pi per 7. Sin min pi per 7 intinya ke depan aja sih minnya ya. Soalnya dia di kuadran 2 berarti di kuadran 4 negatif kan sin itu. Cek lagi materi trigonometrinya. Sin pi per 7 kali x. Oke, berarti yang dicoret, Nah, jadi x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan negatif setengah. Nah, x ini kan tadi yang kita pengen ini. Nilai dari ini. Ya udah, berarti jawabannya D.